Di sebuah sudut samudra yang tak memiliki bentuk pasti, terdapat wilayah yang sejak lama menolak didefinisikan. Laut itu tidak liar, ia hanya tua. Dan di kedalaman yang tampak biasa, para pelaut dan penerbang menyadari sesuatu yang lebih tua dari nalar manusia, mungkin juga lebih tua dari waktu. Kita menyebutnya segitiga Bermuda, bukan karena bentuknya, bukan karena garis pada peta, melainkan karena ia adalah simpul realitas yang tampaknya tidak selalu terikat erat. Di wilayah inilah, dalam rentang waktu hanya 1 tahun, 2 pesawat maskapai British South American Airways hilang begitu saja. Star Tiger, 1948, Star Ariel, 1949. Keduanya menghilang tanpa serpihan, tanpa panggilan darurat, tanpa satu pun bukti bahwa mereka pernah bersentuhan kembali dengan bumi. 2 pesawat, 2 tragedi, 2 pertanyaan yang sampai hari ini tak pernah benar-benar dijawab. Apakah ini semata kegagalan teknologi, cuaca, atau apakah wilayah itu membuka sesuatu yang seharusnya tetap tertutup? Dalam narasi ini, kita akan masuk ke dalam langit yang retak itu. Kita akan mengikuti jejak Star Tiger dan Star Ariel. Dan di antara fakta sejarah, kita akan mendengar gema halus dari sesuatu yang mungkin telah mengamati mereka. Sesuatu yang tidak memiliki nama. Penerbangan itu dimulai dengan sesuatu yang sederhana. Satu pesawat Avro Tudor 4 bernama Star Tiger mengangkat tubuhnya dari landasan Santa Maria di Azores. Tujuan akhirnya adalah Bermuda, titik kecil di tengah lautan yang menyimpan reputasi aneh. Malam itu dingin, awan rendah, angin menusuk, dan mesin pesawat sudah bekerja melampaui batas ideal. Namun bagi para kru British South American Airways, ini hanyalah penerbangan biasa. Tidak ada tanda bahaya. Tidak ada firasat buruk yang tercatat secara resmi. Di dalam kabin, para penumpang tertidur pelan. Beberapa membaca. Beberapa sekadar menatap jendela gelap yang tidak memantulkan apapun selain bayangan diri mereka sendiri. Di luar, hanya ada laut. Hening. Tidak bergerak. Catatan resmi menunjukkan bahwa Star Tiger terbang lebih rendah dari biasanya, mencoba menghindari angin kencang di ketinggian. Ini keputusan yang masuk akal, tapi juga keputusan yang membawa pesawat itu mendekat kepada sesuatu yang tak terjelaskan. Operator radio mencatat hal yang aneh. Gelombang komunikasi malam itu tidak stabil, bukan karena badai, bukan karena gangguan mekanis. Frekuensinya seperti bergerak, seolah seseorang atau sesuatu menyentuhnya secara perlahan. Seorang teknisi yang selamat dari jadwal penerbangan sebelumnya pernah berkata bahwa langit di rute itu kadang bersuara. Tidak seperti guntur, tidak seperti mesin, melainkan seperti dengung rendah, panjang, dan dalam, seolah datang dari balik lapisan udara yang tidak seharusnya ada. Beberapa detik sebelum hilang dari radar, Star Tiger sempat mengirimkan pesan terakhirnya. Pesan yang normal. Tenang, tidak ada permintaan bantuan, tidak ada tanda kerusakan. Kemudian, pesawat itu lenyap, bukan jatuh, bukan meledak, tidak ada serpihan yang pernah ditemukan, tidak ada minyak yang mengapung, tidak ada bukti bahwa pesawat itu pernah bersentuhan kembali dengan lautan di bawahnya. Beberapa penyelidik percaya Star Tiger tertarik ke dalam badai tak terlihat. Yang lain percaya ada kesalahan perhitungan jarak. Dan sebagian kecil, diam-diam mencatat kesaksian yang tidak pernah masuk laporan publik. Kabarnya, seorang operator menara mengaku mendengar suara tambahan dalam transmisi terakhir Star Tiger. Suara rendah, bergetar, seperti gema udara yang berlapis-lapis. Sampai hari ini, tidak ada yang bisa memastikan apa yang mendekati pesawat itu malam itu. Namun, satu hal yang pasti, Star Tiger hilang dalam keheningan yang terlalu sempurna. Keheningan yang tidak seharusnya dimiliki langit. Setahun setelah hilangnya Star Tiger, maskapai yang sama kembali menavigasi langit yang sama. Kali ini, pesawat Avro Tudor V bernama Star Ariel terbang dari Bermuda menuju Jamaika. Cuaca hari itu hampir sempurna. Langit biru, awan tipis, tidak ada tanda bahaya sekecil apapun. Kapten John McPhee dikenal sebagai pilot yang tenang.
Ia mengirimkan pesan radio singkat kepada Bermuda. Semua berjalan baik, katanya. Cuaca ideal untuk penerbangan. Lalu ia meminta perubahan frekuensi untuk melanjutkan komunikasi di jalur berikutnya. Itu adalah pesan terakhir yang pernah diterima siapapun dari Star Ariel. Tidak ada badai, tidak ada laporan turbulensi, tidak ada panggilan darurat, hanya senyap. Senyap yang terlalu bersih untuk disebut gangguan. Dalam rekonstruksi penerbangan, para penyelidik menemukan sesuatu yang tidak biasa. Laporan meteorologi menunjukkan kondisi udara sangat stabil, nyaris tidak bergerak. Kondisi seperti itu jarang terjadi di atas lautan luas. Beberapa ilmuwan menyebutnya sebagai ruang hampa atmosfer kecil, area di mana angin, lembab, dan tekanan udara seolah berhenti. Namun bagi beberapa orang, keheningan udara itu terasa seperti sesuatu sedang menunggu celah terbuka lagi. Dua saksi tak resmi yang berada di pantai Bermuda hari itu mengaku melihat kilauan aneh di langit. Bukan kilat, bukan pantulan matahari. Kilauan itu tampak seperti garis tegak lurus, tipis, seperti retakan kecil pada udara, lalu menghilang. Di dalam pesawat, beberapa penumpang diduga mencatat suara samar yang muncul dari bawah kabin. Suara yang tidak mungkin berasal dari laut karena pesawat terbang tinggi. Suara itu terdengar seperti denting logam besar yang diseret perlahan, jauh di kedalaman. Setelah pesan terakhir Kapten McPhee, Star Ariel tidak pernah terdengar kembali. Sinyal radio hilang begitu saja. Pesawat tidak pernah ditemukan. Tidak ada puing, tidak ada tubuh, tidak ada jejak bahan bakar. Operasi pencarian besar-besaran dilakukan selama berhari-hari, melibatkan kapal, pesawat, dan patroli udara. Namun mereka hanya menemukan laut yang terlalu tenang, laut yang seolah menolak mengembalikan apapun. Seseorang di ruang kontrol pernah berkata bahwa hilangnya Star Ariel jauh lebih aneh daripada Star Tiger. Karena kali ini, langit terlalu cerah, terlalu sempurna. Seakan-akan ketenangan itu bukan suasana alam, melainkan ruang yang sengaja dibiarkan kosong. Dalam catatan yang tidak dipublikasikan, seorang teknisi radio mengaku mendengar distorsi kecil saat Star Ariel mengirimkan pesan terakhirnya. Distorsi itu sangat halus, namun terasa tidak berasal dari frekuensi manusia, seperti gaung dari tempat yang tidak memiliki udara. Hilangnya Star Ariel menandai sesuatu yang lebih besar. Ini bukan lagi kecelakaan tunggal, bukan kebetulan. 2 pesawat, 2 tahun berturut-turut, 2 hilang tanpa jejak. Dan perlahan, muncul pertanyaan yang tidak ingin dijawab siapapun. Apakah wilayah itu memang terbuka kembali untuk sesuatu yang tidak terlihat? Setelah Star Tiger dan Star Ariel menghilang, pemerintah Inggris tidak punya pilihan selain membuka penyelidikan resmi. Namun sejak awal ada sesuatu yang ganjil, bukan pada pesawatnya, bukan pada kru, melainkan pada ruang kosong yang muncul di setiap laporan. Penyidik pertama yang tiba di Bermuda menuliskan bahwa cuaca saat hilangnya kedua pesawat itu seharusnya tidak menimbulkan risiko fatal. Tidak ada badai, tidak ada angin ekstrem, tidak ada alasan teknis yang mampu menjelaskan lenyapnya 2 pesawat besar tanpa meninggalkan sisa. Investigasi berlangsung berbulan-bulan. Seluruh rute penerbangan diperiksa. Setiap operator radio diwawancara. Catatan mesin, kargo, dan log penerbangan dianalisis secara mendalam. Namun hasilnya selalu sama, tidak ada petunjuk. Tim penyelidik mencoba mencari pola, dan disinilah semuanya menjadi lebih aneh. Star Tiger hilang saat cuaca buruk, sementara Star Ariel hilang saat langit sangat cerah. 2 kondisi berlawanan, 2 tragedi identik. Seorang penyelidik senior menulis catatan pribadi yang tidak pernah disiarkan publik. Ia mengatakan bahwa kedua pesawat itu hilang di area yang sama, bukan berdasarkan peta, melainkan berdasarkan pola gangguan radio. Para ahli radio memperlihatkan grafik frekuensi yang menunjukkan sesuatu yang tidak biasa. Ada jeda hening absolut, bukan interferensi, bukan noise, seolah gelombang itu memasuki ruang di mana suara tidak bisa bertahan. Dalam laporan internal, salah satu analis menggunakan istilah yang aneh, yang kemudian dihapus dalam revisi resmi. Ia menyebutnya sebagai zona udara kosong, ruang di mana gelombang radio kehilangan sifatnya, seperti masuk ke dalam rongga udara yang tidak sepenuhnya berada di dunia ini. Beberapa penyelidik lain mengingatkan,
bahwa teori itu mustahil secara ilmiah. Namun, tidak satu pun dari mereka dapat memberikan alternatif yang lebih masuk akal. Pencarian fisik kemudian dilakukan. Puluhan kapal angkatan laut menelusuri wilayah yang luasnya ribuan kilometer. Pesawat pencari terbang rendah berulang kali membelah laut yang tampak terlalu tenang. Namun laut tidak memberikan apapun. Tidak ada puing, tidak ada rakit darurat, tidak ada sinyal beacon, tidak ada benda sekecil baut sekalipun. Salah satu pilot pencari melaporkan bahwa ia melihat sesuatu yang tidak biasa ketika melintas di atas titik terakhir Star Tiger. Ia mengatakan lautan di bawahnya tampak seperti kaca gelap, tidak bergerak, tidak berkilau, seakan-akan kedalamannya tidak memiliki dasar. Laporan itu tidak dimasukkan ke dokumen resmi, namun salinannya ditemukan bertahun-tahun kemudian dalam arsip pribadi yang tidak pernah diumumkan. Pemerintah akhirnya menutup penyelidikan dengan satu kesimpulan yang sangat tipis, bahwa kedua pesawat kemungkinan mengalami kecelakaan karena faktor yang tidak diketahui. Namun di balik pintu tertutup, para penyelidik yang terlibat mengakui hal yang sama. Mereka tidak menemukan kecelakaan, mereka tidak menemukan kerusakan, mereka tidak menemukan alasan apapun. Yang mereka temukan hanyalah jejak halus dari sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang tidak tercatat dalam ilmu meteorologi, navigasi, atau teknik penerbangan, sesuatu yang tidak ingin ditemukan. Ada suara yang selalu berbisik di atas lautan ini, bukan suara badai, bukan suara angin, melainkan gumaman rendah, seperti sesuatu yang bernafas dari balik tirai realitas. Segitiga Bermuda telah lama dianggap daerah berbahaya. Namun bagi sebagian ilmuwan, wilayah ini bukan sekadar anomali alam. Ia adalah kesenjangan realitas. Sebuah titik di mana hukum fisika terasa rapuh. Di tempat ini, kompas tidak lagi mengikuti utara. Jarum berputar seperti sedang kerasukan. Awan membentuk geometri ganjil yang tidak pernah bisa bertahan lama. Dan arus laut bergerak seperti ditarik oleh kekuatan yang tidak seharusnya ada. Beberapa menyebutnya anomali elektromagnetik. Namun, para peneliti yang paling jujur terhadap rasa takut mereka menyebutnya sebagai distorsi spasial yang berulang, seperti sesuatu yang hidup di balik layar dunia. Seorang astrofisikawan bernama Howard Craven pernah mengajukan teori yang ditolak semua jurnal ilmiah. Ia percaya bahwa segitiga Bermuda adalah titik erosi realitas, sebuah pintu. Bukan menuju dunia paralel, melainkan menuju ruang yang lebih tua dari bumi itu sendiri. Craven menulis, ada sesuatu di bawah Atlantik, sesuatu yang terlalu besar untuk dipahami. Dan setiap beberapa dekade, ia bernafas. Dalam arsip Angkatan Laut, terdapat rekaman sonar yang belum pernah dirilis. Rekaman yang menangkap gema ritmis di dasar laut. Bukan suara paus, bukan suara logam, melainkan pola berulang, seperti kode, atau denyut kesadaran. Seorang analis yang telah pensiun memberi penjelasan paling mengganggu. Ia berkata, itu bukan panggilan, bukan pesan, itu hanya suara latar. Seperti dengkuran sesuatu yang sedang tidur. Ada pula kesaksian seorang pilot yang selamat dari anomali udara. Ia melihat kabut berputar berbentuk spiral dan di dalamnya bayangan pilar raksasa yang tidak menyerupai bangunan atau pesawat. Ia bersumpah itu terlihat seperti tulang, menjulang setinggi ratusan meter. Saat itu radio pesawatnya memancarkan suara lirih, bukan bahasa manusia. Hanya rangkaian bunyi aneh yang tim analis sebut mirip pola fonetik dari bahasa yang tidak diketahui. Semakin jauh kita menyelam ke misteri ini, semakin kecil rasa kita sebagai manusia. Segitiga Bermuda bukan kutukan, bukan misteri, bukan wilayah berbahaya. Ia terasa sadar, seolah seluruh lautan di sana adalah lapisan tipis di atas sesuatu yang lebih tua dari bintang. Kapal dan pesawat yang hilang bukan tersesat. Mereka menembus membran tipis yang memisahkan dunia manusia dari sesuatu yang tidak memerlukan nama. Sesuatu yang tidak jahat karena konsep jahat terlalu kecil. Sesuatu yang hanya ada, tidur, dan bernafas di bawah permukaan dunia. Dan kita hanyalah serangga yang terbang terlalu dekat dengan kulitnya. Pada akhirnya, segitiga Bermuda bukanlah teka-teki yang menunggu untuk dipecahkan. Ia adalah cermin, yang memantulkan satu hal paling penting yang sering kita lupakan,
bahwa manusia bukan pusat dunia, bahkan bukan debu di skala kosmos. Kita mengirim kapal, kita mengirim pesawat, kita membangun instrumen, radar, dan teori-teori megah untuk memahami wilayah ini. Namun, semua itu runtuh saat kita menyadari bahwa ada tempat di mana logika manusia bahkan tidak berlaku sebagai bahasa. Star Tiger menghilang tanpa pesan terakhir. Star Ariel menyusul 2 tahun kemudian, lenyap dalam langit yang sama. Tidak ada serpihan, tidak ada Mayday, tidak ada sisa-sisa yang memberi kita kenyamanan bahwa semuanya berakhir dengan masuk akal. Yang tersisa hanya hening. Hening yang terlalu sempurna hingga membuat manusia bertanya-tanya. Apakah yang menelan mereka bukan musibah, melainkan mekanisme alam yang jauh lebih tua? Mungkin segitiga bermuda bukan pintu. Mungkin bukan makhluk, mungkin bukan dimensi lain. Mungkin ia hanyalah retakan kecil dalam kain realitas. Retakan yang menunjukkan betapa tipisnya dunia kita, betapa rapuhnya keberadaan kita, betapa mudahnya kita tergeser ke dalam ruang yang bahkan kata-kata pun tidak bisa menjangkaunya. Dan tetap saja kita kembali. Kita menatap peta. Kita menatap laut, kita menatap langit malam, dan bertanya dengan suara yang sama yang sudah ditanyakan sejak manusia pertama melihat bintang-bintang. Apa yang ada di luar sana? Apa yang menunggu di tengah kegelapan? Mungkin itu adalah naluri kita. Atau mungkin itu adalah panggilan dari sesuatu yang tidak pernah benar-benar tidur. Pada akhirnya, kita hidup dalam paradoks. Kita ingin memahami dunia, tetapi dunia jauh lebih besar dari apa yang bisa dipahami manusia. Kita ingin merasa aman, tetapi jagat raya tidak pernah menjanjikan keselamatan kepada siapapun. Segitiga bermuda, dengan semua keheningannya, mengajarkan kita satu hal, bahwa manusia adalah pengunjung singkat di sebuah panggung luas yang tidak pernah dibangun untuk kita pahami. Dan mungkin, di kedalaman yang paling sepi, di balik gelombang yang tidak pernah kembali, ada sesuatu yang menunggu. Bukan untuk menelan, bukan untuk menyakiti, tetapi sekadar melanjutkan keberadaannya tanpa peduli pada kita. Kita kecil, kita rapuh, dan untuk pertama kalinya, kita mengerti bahwa ketidaktahuan bukan kelemahan, melainkan kenyataan. Sebuah kenyataan yang membentang jauh, melampaui lautan, melampaui langit, melampaui batas pikiran manusia. Di sanalah misteri itu tinggal, dan di sanalah manusia hanya bisa menatap dan bertanya tanpa pernah benar-benar mendapat jawaban.